Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas sub yang dua pintu, dan untuk informasi kerusakannya, untuk di bagian atas maupun di bagian bawah tidak ada dingin sama sekali. Dan untuk lampu di bagian bawah itu hidup ya. Nah, ini tidak ada tanda-tanda dingin sama sekali. Nah, ini juga kemungkinan untuk di bagian kompresor tidak ada hidup sama sekali. Nah, di sini saya akan tunjukkan teman-teman, jika menemukan hal yang seperti ini, langkah apa yang perlu kalian lakukan. Nah, kalian bisa cek pada bagian belakang. Nah, ini kan kulkas posisi kita hidupkan ya. Namun untuk di bagian kompresor itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, ataupun tidak ada getaran ataupun semacam kompresor ini hidup ya. Dan untuk alasannya kenapa di bagian lampu itu menyala, karena untuk lampu itu tidak terhubung dengan kompresor ya. Nah, selanjutnya kita akan cek dari yang paling langkah sederhana dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kompresor itu tidak hidup, yang perlu kalian cek yaitu pada bagian overload ataupun pada bagian termostat. Nah, ini kita ambil yang paling ringan dulu, yaitu kita cek pada bagian overloadnya dulu. Nah, kulkas kita cabut, sekarang kita akan lepas penutupnya. Nah, di sini untuk pada bagian relay cukup panas karena posisi kompresor itu tidak bekerja. Nah, sekarang kita tinggal lepas untuk di bagian relay maupun di bagian overload. Nah, sekarang kita juga langsung kita cek juga sekalian nanti. Oke, relay sudah dilepas. Selanjutnya kita akan lepas juga untuk di bagian kabel grounding. Kabel grounding ini kabel yang warna hijau kuning ya. Nah, oke, sekarang sudah terlepas. Nah, di sini untuk kulkas sub itu overloadnya warna biru ya, dan untuk relaynya warna abu-abu. Nah, di sini untuk di bagian relay di sini udah ketahuan ya, ada sebagian salah satu di common running itu ada yang gosong ya untuk di bagian relay. Selanjutnya kita akan cek juga pada bagian overloadnya. Nah, di sini untuk mengecek di bagian overload, kalian bisa gunakan satu buah tang ampere ataupun avometer. Untuk di bagian overload aman ya. Dan juga untuk di bagian relay dia itu masih connect. Nah, alasannya kenapa dia tidak mau hidup, karena posisi relaynya itu sebagian ada yang gosong ya, yang saya tunjukkan barusan. Nah, sekarang kita akan cek juga pada bagian spoolnya. Nah, di sini untuk di bagian spool itu connect semua. Nah, jadi terhubung semua. Jadi dari C ke R itu terhubung, dari C ke S itu terhubung, dan RS juga terhubung. Jadi kemungkinan masih aman untuk di bagian kompresor. Nah, yang paling kita perbaiki hari ini mungkin di bagian relaynya saja. Oke teman-teman, di sini saya akan tunjukkan juga. Jadi pada bagian kutub-kutubnya, jadi 3 kutub ya. Yaitu pada bagian kutub running yang terhubung ke relay tadi itu ada yang korosif ya pada bagian sekunya. Nah, ini kemungkinan relaynya itu posisi renggang ya, yang mengakibatkan kulkas ini bisa ngefong ya. Nah, ini udah ngefong seperti ini. Ini tinggal sedikit tapi masih bisa kita gunakan. Nah, solusinya jika seperti ini, kita akan coba amplas dulu untuk di bagian kutub-kutubnya. Nah, selesai kita amplas. Nah, di sini saya mempunyai satu buah relay sama ya untuk kakinya, yaitu kaki di bagian kanan. Nah, karena yang tadi itu sebagian udah ada yang gosong, nah selanjutnya kita akan ganti. Nah, di sini kita nggak langsung pasang karena posisi kutub tadi udah ada yang ngefong ya, udah ada yang terkikis. Nah, di sini kita akan modif dulu teman-teman untuk di bagian relaynya. Nah, karena di bagian kutub tadi itu ada yang ngefong ya, yang terkikis tinggal dikit. Nah, kita modif sedikit untuk di bagian relay.
kita agak digepengin ya untuk soketnya supaya tidak longgar ya saat kita masukkan. Nah, ini kita coba jepit. Nah, di sini sudah ada perbedaan dari yang aslinya agak besar dan yang satunya itu agak kecil, karena yang saya katakan tadi, karena di bagian kutubnya itu terkikis ya, sisa sedikit. Jadi kalau misalkan kita biarkan lubangnya itu besar kita pasang, itu sama aja teman-teman, nantinya bakalan ngefong juga. Nah, ini udah kita kecilin ya untuk di bagian lubangnya. Sekarang kita akan coba pasang. Nah, ini sekunya juga kita pasang. Nah, oh ya, untuk kemarin yang bertanya untuk kabel-kabel overload dan relaynya itu yang mana bang, saya lupa pemasangannya. Nah, untuk relay maupun overload itu beda-beda ya teman-teman untuk tiap kulkas. Jadi saran saya, kalau misalkan kalian ngebuka kabelnya itu kalian bisa tandai dulu. Dan untuk biasanya untuk di bagian overload itu biasanya terhubungnya ke termostat ya, untuk yang satu pintu. Jadi yang overload itu terhubungnya ke termostat. Nah, di sini untuk relay sudah kita pasang. Oke, nah ini udah nggak longgar lagi ya. Nah, ini udah seret ya. Jadi udah bisa kita pastikan aman. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba pasang ampernya dulu. Lalu kita coba hidupkan. Nah, oke, di sini untuk kompresor sudah hidup, sangat halus sekali. Untuk suara kompresornya kemungkinan masih bagus. Di sini tertera untuk ampere 0,7 ya. Jadi untuk limitnya itu 2 pintu sekitar 0,9. Jadi kalau misalkan sampai di atas itu biasanya overloadnya itu mudah putus. Nah, berhubung di sini 0,7 sekarang sudah untuk di bagian kompresor sudah hidup. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai seperti ini, kalian jangan buru-buru selesai. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan, kalian harus memastikan bahwa freon pada kulkas ini benar-benar masih ada. Caranya kalian bisa pegang untuk di bagian kondensor. Nah, ini adalah jalur kondensor. Nah, ini adalah jalur hisap ya. Nah, jadi kulkas yang normal pada bagian kondensor itu harusnya hangat. Nah, ini udah di bodi kulkas sudah mulai terasa hangat. Nah, ini udah pelan-pelan udah mulai terasa hangat. Nah, ini. Nah, kalau misalkan di bagian kondensor terasa hangat dan juga di bagian filter juga terasa hangat, maka bisa kita pastikan untuk di bagian freonnya itu masih penuh. Nah, kalau misalkan sudah hangat seperti ini, maka bisa kita pastikan kulkasnya ini sudah normal kembali. Dan di sini untuk relay yang rusak, nah ini udah sebagian ada yang gosong. Jadi udah kita ganti ya untuk di bagian relaynya supaya lebih awet. Oke, dan untuk selanjutnya mungkin kalian sudah pernah mengecek overloadnya dan juga udah pernah ganti overloadnya, tapi kompresor tidak mau hidup. Nah, kalau misalkan untuk di bagian overload itu terhubung ya. Nah, ini kan untuk di bagian overload tadi terhubung. Berarti ada kemungkinan kita harus mengecek pada bagian termostatnya. Nah, untuk mengecek termostat, nah untuk termostatnya sendiri modelnya itu seperti ini bentuknya. Jadi kalian bisa buka. Nah, untuk letaknya itu ada di dalam, bukan di luar dekat kompresor. Jadi termostat ini pengaturan suhu itu teman-teman. Jadi pengaturan suhu 1, 2, 3. Nah, itu. Nah, kalian pastikan dia itu udah berada di posisi full. Nah, kalau misalkan pada kalian sudah diposisikan full, dia tidak mau hidup. Nah, kalian bisa cek pada bagian sekunnya ini. Nah, untuk mengecek sekunnya ini kalian bisa menggunakan avometer ataupun tang ampere. Jadi intinya kalau misalkan kita on kan, harusnya pada bagian sekun ini connect ya atau bunyi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan tang ampere. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak mempunyai tang ampere ataupun tidak mempunyai alat ukur?
Caranya sangat gampang sekali ya teman. Nah, untuk caranya di sini kan untuk di bagian sekun termostat itu kan ada dua kabel yang masuk seperti ini. Nah, itu kalian bisa lepas semua. Sekun yang masuk itu kalian bisa lepas semua. Nah, lalu kalau misalkan sudah kalian lepas semua, kalian hubungkan sekun tadi itu. Nah, contoh ini salah satu contoh ya. Nah, ini misalkan ada dua kabel dari termostat. Nah, kalian bisa langsung hubungkan seperti ini. Nah, oke. Dan ini bertujuan untuk mengecek apakah termostat itu benar-benar rusak atau tidak. Kalau kita tidak mempunyai alat ukur ataupun avometer. Nah, kalau misalkan kalian hubungkan seperti ini, kompresornya itu mau menyala, itu artinya ada kemungkinan pada bagian termostat itu sudah rusak ya teman-teman. Nah, caranya bisa dihubungkan seperti ini. Nah, jadi cara ini sangat aman sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalian nggak perlu khawatir konslet ataupun apa. Jadi kalian bisa hubungkan seperti ini, lalu kalian bisa colokin. Kalau misalkan hidup, nah udah bisa kita pastikan kerusakannya itu ada di bagian termostat. Nah, oke. Mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.